Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record ya. Nanti untuk dipelajari lebih lanjut recordingnya ya bagi Bapak Ibu yang tidak bisa ikut pelatihan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Susilawati selaku Kasih Kurikulum dan Kelembagaan Distrik Kabupaten Bogor, Bapak Ibu trainer tim guru penggerak yang hari ini, bentar Pak Jaka, bentar, yang hari ini adalah mapel IPA. Bapak Ibu guru semua SD dan SMP Bapak Ibu ya, ataupun di jenjang lain ya, yang ikut pelatihan ini di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan dan kebahagiaan ya, dimanapun berada. Bapak Ibu mohon maaf ya sebentar. Pak Jaka sebentar lagi daring dulu ya, bentar dulu ya, lagi daring dulu. Oke, mohon maaf Pak Ibu, yang telepon. Oke. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, sebelum tim dari guru penggerak ya, mapel IPA menyampaikan tentang RPP berdiferensiasi dan pembelajarannya kepada Bapak Ibu semua, perlu kami laporkan dulu kepada Ibu Kasih Kurikulum dan Kelembagaan SMP, karena kemarin Ibu tidak sempat ya, belum bisa masuk di hari yang pertama, bahwa kegiatan ini sudah berjalan dari kemarin di hari Rabu dan akan berakhir di hari Sabtu ya, selama 4 hari sebanyak 32 jam ya, atau 1 poin pengembangan diri. Jadi di akhir kegiatan peserta mendapatkan sertifikat. Untuk yang tahap 1 ini Bu, perlu kami laporkan ada 4 mapel, yaitu yang pertama kemarin di hari pertama adalah mapel matematika, hari ini adalah mapel IPA, kemudian besok Jumat mapel IPS, dan Sabtunya mapel Bahasa Indonesia. Di setiap mapelnya kami mengundang narasumber dari tim guru penggerak, 3 orang mewakili kelas 7, 8, dan 9 dari alumni guru penggerak Angkatan 1 yang sudah lulus pelatihan selama 9 bulan. Kami minta bantuan diberdayakan agar bisa mensosialisasikan ilmunya yang sudah diperoleh selama 9 bulan kepada teman-teman semua. Selain itu, mengingat bahwa ke depan nanti, tapi baru isu ya, akan ada kurikulum terbaru 2022 yang infonya kurikulum Merdeka Belajar, yang isinya adalah kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah penggerak dan guru-guru penggerak. Oleh karena itu, kami menyambut lebih awal, lebih duluan, supaya di Kabupaten Bogor ini guru-guru tidak ketinggalan. Kita kan berada di dekat Jakarta, Bapak Ibu ya, jadi harus lebih menjadi duluan, lebih mengenal hal-hal yang terbaru. Nah, selain itu, Bu Susi perlu kami laporkan bahwa perlu mengingatkan kembali Bapak Ibu semua juga ya, bahwa tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru itu tugas pokoknya yang menjadi inti, tupoksinya itu adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu kalau bisa merencanakan dengan baik RPP yang terbaru berupa RPP dan melaksanakannya, itu adalah yang sempurna dan itu adalah yang diharapkan oleh kita semua, oleh pihak Distrik Kabupaten Bogor. Bapak Ibu rencanakan dengan baik dan dilaksanakan, itu yang menjadi tujuan untuk kemajuan, terutama di Distrik Kabupaten Bogor. Susi yang kami hormati dan teman-teman semua, nanti untuk tahap kedua dan ketiga itu masih ada semua mapel rencananya, namun setelah kami data Bu, ternyata berdasarkan mapel itu guru penggerak tidak lengkap, terutama yang PAI memang tidak ada sama sekali, sama SBK, sehingga kami nanti mengundang narasumber dari sekolah penggerak dan pengurus MGMP-nya. Ibu, itu yang bisa kami laporkan. Selanjutnya
Pada yang terhormat Ibu Susilawati dipersilahkan untuk memberikan pengarahan motivasi tentang RPP berdiferensiasi atau kebijakan ya yang terkait dengan kurikulum yang terbaru. Kepada Ibu dipersilahkan. Enggak, Bu. Terima kasih Pak Darno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Darno, Bapak Ibu narasumber, dan teman-teman guru yang hebat yang bisa bergabung di Zoom siang hari ini. Syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kita nikmat sehat sehingga kita tetap dapat bisa silaturahmi meskipun lewat Zoom, tetapi mudah-mudahan semangatnya silaturahmi ini sepertinya kita bertatap muka ya gitu ya Pak Darno ya. Artinya bertemu secara jasmaniah gitu ya meskipun lewat via Zoom ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya ya, termasuk kita sebagai umatnya mudah-mudahan selalu mendapat syafaat. Terima kasih siang ini bisa bergabung. Seharusnya kemarin ya Pak Darno, mohon maaf. Ini masalahnya Iya, Bu. minta pimpinan lari sana lari sini. Ini kalau lihat saya ada di mana ya, backgroundnya keren ya. Saya ini ada di puncaknya Ciawi, ada tugas dari Tukadis. Tapi alhamdulillah sih sinyalnya baik, tidak seperti kemarin di. Iya, Bu. Kemarin saya tuh di mana ya, sehingga susah sinyal gitu ya. Alhamdulillah siang ini bisa gabung dengan Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu kami mensupport jenis pendidikan, apalagi kami di seksi yang menangani kurikulum, dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dengan mereka merdeka belajar, dengan banyaknya di Kabupaten Bogor guru penggerak, dengan banyaknya mulai adanya sekolah penggerak mulai tahun ini ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor selalu menjadi pionir, karena apapun yang terjadi perubahan-perubahan itu Kabupaten Bogor selalu di depan lah ya. PTM kita di depan, artinya di depan itu kita mulai melaksanakan PTM dengan berbagai kendala yang ada, tapi alhamdulillah tetap lancar. Dengan Merdeka Belajar, saya pikir ini juga satu yang baru. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak, yang bisa membagikan ilmunya ya. Tadi kata Pak Darno, dari sekian mapel masih ada mapel PHI dan seni budaya ya, belum ada. Iya, Bu, betul. Mudah-mudahan di angkatan-angkatan berikutnya ya akan muncul untuk mata mapel-mapel itu. Nah, di luar mapel itu saya pikir ini udah beberapa kali nih Pak Darno, alhamdulillah ya, di tengah pandemi yang mudah-mudahan sudah semakin reda, teman-teman terus semangat berbagi ilmu ya, bisa membagikan apa yang sudah pernah diterima, baik itu melalui pelatihan-pelatihan di tingkat pusat ataupun provinsi ataupun dan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu punya yang sudah didapatkan selama sebulan-bulan kemarin itu juga bisa berbagi, ditularkan kepada teman-teman yang lain. Tentunya yang paling pas memang wadahnya di MGMP per mata pelajaran. Nah, harapan kami teman-teman yang sudah punya kemampuan-kemampuan lebih ya, apalagi menghadapi tadi katanya sudah akan ada kurikulum baru yang penerapannya mungkin baru mulai di sekolah-sekolah penggerak. Harapan kami dari seksi kurikulum tentunya ini bisa disosialisasikan ke teman-teman lain, karena mengingat wilayah Kabupaten Bogor yang begitu luas, gurunya yang begitu banyak, sekolahnya yang begitu banyak. Kalau memang hanya lewat pelatihan-pelatihan seperti ini kayaknya hanya sedikit. Tetapi mudah-mudahan yang sudah mendapat pemahaman, sudah mendapat pelatihan, sudah mendapat workshop atau apapun itu bisa menularkan kembali melalui wadah-wadah yang lebih kecil di MGMP wilayah misalkan ya, yang tidak terpusat. Supaya teman-teman kita juga punya pemahaman yang sama gitu ya. Kami mensupport mudah-mudahan apa yang sudah mulai kita lakukan dan akan yang kita lakukan ke depan itu sangat bermanfaat untuk Kabupaten Bogor khususnya dalam rangka menciptakan profil belajar yang Pancasila gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi kalau disinggung tentang hari ini IPA ya, Iya, Bu, benar.
rencana pembelajaran IPA yang berdiferensiasi ya. Saya pikir ujung-ujungnya pasti tetap bagaimana meningkatkan potensi anak, kemampuan anak, menggali kemampuan anak, sebetulnya ujungnya sana. Sehingga dia berkembang kemampuannya, berkembang kompetensinya, berkembang karakternya, dan seterusnya yang diharapkan sesuai dengan pelajar Pancasila tadi ya, profil pelajar Pancasila. Itu saja Pak Darno sebagai pengantar. Kami hanya mensupport saja, memberikan semangat, motivasi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan ini terus berlanjut dan mengimbaskan ke teman-teman yang lain sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya pada narasumber Ibu Susi ya. Terima kasih Bu atas kehadirannya, dan mohon izin Bu, kami akan melanjutkan pelatihan hari ini mapel IPA. Narasumbernya 3 Bu, guru penggerak, ada Bu Hartini, ada Bu Prima, sama Bu Desi Bu, 3 guru penggerak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan kita ya di hari yang kedua ini, khusus guru-guru mapel ilmu pengetahuan alam ya, IPA. Kami sudah mengundang 3 narasumber ya dari guru penggerak ya, nanti dipimpin oleh Bu Hartini ya. Bu Hartini dikomandani, nanti bagi-bagi waktu saja menyampaikan tentang RPP. RPP-nya seperti apa, kemudian dan pelaksanaannya. Jadi RPP-nya dibuat seperti apa, kemudian cara melaksanakannya bagaimana ya. Tentu kita masih menggunakan kompetensi dasar kurikulum 2013 Bapak Ibu ya, karena belum berubah. Nanti kalau yang baru kan kurikulum itu tidak ada KD lagi Bapak Ibu rencananya. Adalah capaian pembelajaran CP gitu ya, seperti di perkuliahan ya. Kita masih menggunakan dulu KD yang tersedia di kurikulum 2013. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu ya, mengefektifkan waktu, saya persilahkan supaya dihandle oleh ketua timnya ya, yang terhormat Ibu Hartini, dipersilahkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Darno atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, guru IPA yang ada di webinar ini ya. Kami dari tim guru penggerak yang akan mencoba untuk menyajikan ya, berbagi tentang RPP dan pembelajaran diferensiasi. Saya di sini perkenalkan, saya nanti akan menyajikan RPP kelas 7, kemudian ada rekan saya Bu Prima yang akan menyajikan RPP kelas 8, dan yang ketiga Bu Desi akan menyajikan RPP kelas 9. Ya, untuk awal mungkin kemarin sudah diulas sedikit tentang pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, RPP-nya itu bagaimana, yaitu diawali dengan pelajaran matematik. Tapi tidak ada salahnya bila kita mengulang kembali, mengulas, mengingat kembali tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin yang pertama akan disajikan terlebih dahulu oleh Ibu Prima, akan ini ya Bu Prima mengulas kembali tentang apa sih pembelajaran diferensiasi itu. Mangga, waktu dan tempat dipersilahkan Bu Prima. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh rekan saya yang lain Bu Desi ya, dan oleh saya. Mangga Bu Prima. Siap Bu. Sebentar, izin share screen. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Anugraheni, saya dari SMP Negeri 2 Ciseeng. Siang ini saya ingin sedikit mengulas, mungkin yang kemarin sudah dijelaskan dari mata pelajaran matematika, sudah di-share juga sama Pak Darno untuk PowerPoint dan rekamannya di grup ya.
barangkali ada yang masih terlewat atau ada yang belum sempat membukanya, maka ini gambaran singkat saja, tidak sedetail yang kemarin karena kemarin sudah diulas. Jadi ini hanya gambaran singkat saja tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin takutnya masih ada yang belum baca, ada yang belum menyimak apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, gitu kan ya. Mungkin Bapak Ibu yang dari sekolah penggerak pasti sudah sangat paham ya. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Sebelumnya kita berawal dari sini. Ada falsafah Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu hanyalah merawat dan menuntun anak-anak didik kita agar tumbuh sesuai dengan dirinya masing-masing. Jadi bukannya mengintervensi atau memaksa mereka tumbuh sesuai dengan kehendak kita, tapi kita hanya menuntun dan merawat mereka untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sebelumnya, mari kita renungkan terlebih dahulu. Yang pertama, selama ini yang telah kita lakukan di sekolah terhadap anak didik kita, bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu? Coba Bapak Ibu renungkan ya. Nah, selama ini bagaimana sih kita mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu? Apakah kita pernah memikirkan bahwa satu anak dengan anak yang lain itu berbeda-beda? Atau justru kita malah lebih sering ngejudge ya, menjudgment anak yang tidak bisa mengikuti cara mengajar kita judge malah, ih nih anak maaf nih kurang, nih anak nggak bisa nih pelajaran IPA gitu kan ya, kok nilainya jelek terus gitu. Selama ini kita tidak pernah memikirkan apakah anak itu nyaman dengan cara mengajar kita atau tidak, kan kita nggak pernah berpikir sejauh itu ya. Kemudian yang kedua, apa yang saya ketahui tentang latar belakang murid saya, pembelajaran sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka. Sebenarnya kita paham nggak sih gitu Halo, Bu sebagai Prima. seorang guru? Iya Pak? Nggak pindah ya, Oh nggak pindah ya? Coba saya stop share dulu ya. manual. Klik kayaknya. Nah, ada. Oke. Coba saya share, saya Nah, izin share ulang. Sudah terlihat Pak? Ya, proses. Oke. Kayaknya harus di-enter gitu manual itu. Ya udah manual aja lah ya. Ya. Nggak usah saya share screen ya, manual gini aja ya. Nah, ya. Terlihat ya, sudah terlihat ya di pertanyaan-pertanyaan ya. Ya. Ya, jelas. Terlihat. Baik, saya lanjutkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa yang saya ketahui tentang minat murid saya, baik di sekolah atau di luar sekolah, motivasi, motivator, dan tujuan mereka. Jadi selama ini pernah nggak sih kita mikir sebenarnya murid kita tuh seneng nggak sih gitu sama pelajaran yang kita kasih gitu. Murid kita tuh seneng nggak sih sama pelajaran IPA gitu. Apa kita maksa mereka buat seneng sama IPA? Nah, seperti itu kan pasti hasilnya akan berbeda untuk mereka yang beneran suka karena dirinya sendiri, karena ada yang juga yang karena terpaksa seperti itu kan. Kemudian yang keempat, apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya? Apa gaya belajar yang disukai oleh mereka? Selama ini kita ngajar gitu, ceramah aja misalkan, atau kita udah ngerasa kita praktek gitu, ayo praktek anak-anak, setiap hari praktek terus. Apakah kita menyadari gitu kalau murid kita tuh nggak semuanya senang praktek gitu, atau nonton video terus setiap hari seolah-olah kita sudah memberikan yang terbaik gitu. Tapi pernah nggak sih kita sadar kalau murid kita itu nggak semuanya senang nonton video gitu. Nah itu adalah hal-hal yang selama ini terjadi gitu, fenomena yang terjadi dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Setelah kita mengetahui seperti apa sih murid kita satu demi satu ya secara individu, tentang minatnya, tentang readiness-nya, tentang kesiapan dia belajarnya, dan tentang profil belajar dia, apakah dia anak audio visual atau dia anak kinestetis, seperti itu kan. Apakah kita akan membantu merancang pembelajaran seperti yang mereka inginkan, atau kita akan terus
seperti biasanya gitu. Ya saya gurunya gitu kan, terserah saya dong mau bikin pembelajaran seperti apa, apakah terus-terusan seperti itu. Sedangkan hasilnya selama ini kan kita ketahui bahwa ternyata banyak murid-murid kita yang nggak suka lah sama pembelajaran kita, nggak suka dengan cara mengajar kita, tapi kita kekeh jadi guru ya. Jadi yang penting aku sukanya begini, seperti itu. Jadi ini akan jadi renungan gitu. Ini diharapkan bisa jadi renungan untuk kita bersama-sama merenungkannya. Nah, apa yang ditawarkan gitu, apa yang ditawarkan dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson di bukunya tahun 2000 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi diharapkan setiap murid itu bisa kita penuhi kebutuhannya. Kita sebagai guru kan kalau dalam filsafat Ki Hajar Dewantara itu kan harus menghamba pada murid ya. Jadi kita harus melayani gitu, melayani kebutuhan setiap individu dari murid kita gitu. Jadi bukannya guru yang ingin dilayani, tapi guru yang melayani. Termasuk di dalam kelas kita akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing individu. Nah, kebutuhan belajar itu seperti apa sih gitu kan? Kebutuhan belajar itu apa sih yang dimaksud gitu? Di sini ada kesiapan belajar atau readiness. Kemarin sudah dibahas juga kayaknya dikupas tuntas oleh Bu Fitri dari matematika. Di sini ada kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi baru. Adapun tujuan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi begini, Bapak Ibu bisa di awal ngecek nih untuk materi tertentu, ini anak udah paham belum ya gitu. Misalkan materi tentang sistem reproduksi misalkan, kita bisa ngetes ini anak tahu tentang materi sistem reproduksi seberapa jauh gitu dari anak satu ke anak lainnya. Diharapkan kita tahu, misalkan nih si A tahu tentang sistem reproduksi lebih dalam gitu, dia udah ternyata dia udah sering baca, dia udah sering lihat di internet mungkin daripada si B yang anaknya nggak tahu apa-apa gitu, sistem reproduksi itu apa, pengertiannya aja nggak ngerti gitu. Nah itu diharapkan nanti kita memberikan pembelajaran yang berbeda gitu pada setiap anaknya, jadi kita nggak bisa samakan seperti itu. Itu untuk kesiapan belajar. Di sini kesiapan belajar tidak berhubungan dengan IQ ya Bapak Ibu, jadi jangan anak ini IQ-nya segini, anak ini IQ-nya segitu, jadi tidak berhubungan dengan IQ, tapi lebih ke materi-materi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Kemudian minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi minat anak murid kita tuh kemana gitu. Ada murid yang minatnya ke IPA, Bu saya emang seneng banget IPA gitu, segala macam IPA dia makin penasaran. Ada yang minatnya ke matematika misalkan, mungkin dia akan lebih senang jika IPA-nya ngitung-ngitung gitu. Ada yang senangnya bahasa Indonesia, dia akan lebih suka materi-materi yang banyak bahan bacaannya. Nah itu akan berbeda-beda setiap siswa, jadi kita nggak bisa menjudge sama gitu minat setiap murid. Kemudian profil belajar murid di sini lebih pada gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Misalkan anak laki-laki dan anak perempuan beda pastinya. Kemudian gaya belajarnya, gaya berpikirnya, ada yang senang nonton, ada yang senang di lapangan langsung, ada yang senang praktek. Nah itu juga akan berbeda-beda setiap muridnya. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya dalam pembelajaran berdiferensiasi? Ada 3 jenis pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita bisa melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten ini adalah merujuk pada materi. Jadi materi yang akan kita berikan, kita bisa sajikan dalam berbagai macam. Misalkan pada saat lihat video gitu, anak-anak kan ada yang sukanya tentang matematika gitu, berarti video di situ nanti akan lebih banyak ke ngitung-ngitung. Misalkan anak-anak lebih senangnya olahraga gitu, berarti nanti materi yang kita video di situ kita hubungkan dengan olahraga. Misalkan anak-anak yang sukanya IPA, dia suka dengan alam, kita bisa kasih video tentang alam seperti itu. Itu adalah contoh perbedaan konten ya. Jadi yang kita bedakan kontennya. Kemudian proses ini bisa
merujuk pada proses yang harus dijalani murid. Misalkan ada anak yang senangnya nonton, bisa kita bedakan dengan ada anak yang senangnya berlatih di luar gitu kan. Jadi nanti kita bedakan anak yang sukanya nonton video aja sama anak yang senangnya praktek gitu kan. Kita tidak boleh menyamakan sebenarnya. Jadi nanti kita bedakan. Tapi kan selama ini prakteknya ya udah sama-sama aja gitu kan ya. Kemudian yang terakhir diferensiasi produk, merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kalau saya kemarin prakteknya lebih ke misalkan anak lebih suka bikin video, silahkan bikin video. Saya sukanya baca, Bu, silahkan bikin tulisan. Misalkan saya sukanya menulis, silahkan bikin tulisan. Jadi kita tidak perlu memaksakan bahwa hasil produk yang dihasilkan anak itu sama semua gitu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa gitu ya. Di sini saya rangkum jadi 4 langkah. Kemarin ini juga udah ada di slide yang kemarin Bu Fitri ya. Ini tinggal mengulas aja. Jadi yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi kita udah tahu tujuan pembelajaran itu apa, tujuannya. Kemudian yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang dilakukan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Jadi setelah tahu tujuannya, kita petakan nih kebutuhan belajarnya. Kita mau diferensiasi apa gitu. Kita nggak harus semuanya ya Bapak Ibu dari 3 diferensiasi di sini, kita nggak harus paksakan menggunakan semuanya. Bu, saya mau di 1 RPP pengen ada semua diferensiasi ini. Nggak harus, jadi jangan, susah banget kayaknya ngajar pakai pembelajaran berdiferensiasi ya. Ngebayangin bikin RPP-nya aja udah berapa lama, kan pasti gitu ya mikirnya kita. Baru bikin RPP aja udah ngabisin energi gitu kan. Kita lakukan sedikit demi sedikit aja Bapak Ibu, jadi jangan terlalu terpaku pada teori. Kita praktek nyata aja, langkah nyata sedikit-sedikit, misalkan kebutuhan belajar. Kita udah tahu nih anak murid kita kira-kira ada yang belajarnya cepat gitu, cepat nanggep gitu, ada yang rada kurang, ada yang sedang-sedang saja. Biasanya kita sebagai gurunya lebih hafal kan ya. Nah, itu bisa kita kelompok-kelompokkan, itu bisa menjadi salah satu diferensiasi proses. Pakai 1 aja dulu dalam 1 pembelajaran nggak masalah ya, itu nggak apa-apa gitu. Kemudian yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang dilakukan. Kan setiap pembelajaran pasti berbeda-beda penilaiannya. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, udah deh tinggal dipraktekkan ya. Bahwa untuk menjadi benar-benar baik pada apapun kita harus praktek ya. Praktek ulangi sampai kita benar-benar ahli. Kalau kita nggak praktek, kita nggak akan bisa. Prakteknya seperti apa? Nah, berikut akan disampaikan sharing RPP dari Bu Hartini nanti. Kalau mau ada yang ditanyakan dulu atau bagaimana teknisnya, Bu Hartini nanti bisa dikondisikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prima atas paparannya yang sangat detail ya, menambah kelengkapan yang sudah diberikan matematika kemarin, mata matematika. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke RPP, mungkin apakah ada yang mau bertanya dulu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau ada yang bertanya, silahkan. Sebelum kita prakteknya, RPP itu seperti apa, pembelajarannya itu seperti apa, kelas 7, terutama kelas 7, 8, dan 9. Atau sambil jalan aja ya, Bapak Ibu ya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan materi kelas 7. Mohon izin untuk men-share. Ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Sudah ya. Baik, di sini saya mengambil ini semester genap, materi semester genap, dan saya mengambil kelas 7. Kelas 7 di sini. Untuk RPP-nya di sini saya mengambil KD 3.8. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui, mungkin RPP-nya sudah Merdeka Belajar ya. Mungkin setiap sekolah itu berbeda-beda, tergantung situasi yang ada di sekolahnya masing-masing.
Nah, di sini saya mencoba untuk menampilkan RPP KD 3.8. Nah, tapi di sini karena menyesuaikan dengan PTM kita ya, yang pembelajarannya hanya 40 menit. Nah, di sini saya mencoba bagaimana caranya dalam waktu 40 menit siswa itu masih bisa belajar, masih bisa kita menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar, kemudian juga mengaktifkan siswa ya. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana nih strateginya supaya dengan waktu yang singkat itu bisa tersampaikan. Tapi pasti tidak bisa semuanya ya, tapi untuk tugas mungkin ada yang dikerjakan di rumah. Nah, ini saya mengambil 3.8. Nah, indikatornya ini saya mengambil pertemuan kedua untuk RPP KD 3.8 ini saya bagi menjadi 5 pertemuan. Yang pertama tentang pencemaran lingkungan secara global, pengertiannya dan contoh-contohnya ya. Kemudian pertemuan kedua saya ambil pencemaran air, kemudian yang ketiganya saya ambil pencemaran udara, kemudian yang keempat pencemaran tanah, dan yang terakhir saya ambil proyek ya PJBL itu tentang pencemaran lingkungan secara keseluruhan. Nah, di sini yang saya buat ini pencemaran air. Jadi ini pertemuan kedua ya. Jadi untuk indikator tentu saja kita harus menyederhanakan indikator karena seperti tadi sudah diulas bahwa ini hanya 40 menit. Jadi harus sederhana gitu. Jangan sampai 40 menit tapi indikatornya banyak gitu. Jadi kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Nah, di sini indikator yang saya sajikan untuk pertemuan 2 ini menjelaskan pencemaran air, kemudian menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran air, kemudian membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran air. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini setelah menggali informasi melalui buku paket, siswa dapat menjelaskan pengertian pencemaran air dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mengamati gambar dan video pencemaran air, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran air dengan tepat. Nah, di sini saya sudah mulai di sini menuliskan tentang diferensiasi. Ini diferensiasi ini ya profil belajar siswa gitu. Jadi kalau untuk ini kan diferensiasi itu tadi yang sudah Bu Prima paparkan itu kan sebenarnya diferensiasi itu di sini tuh kan kita itu memfasilitasi semua gaya belajar siswa, kesiapan siswa ya dengan tujuannya agar potensi-potensi siswa itu semua muncul gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kalau ada siswa itu kan tadi ada yang kinestetik ya, ada yang itu ya. Nah, kita fasilitasi semua agar muncul semuanya potensi yang ada di diri siswa tersebut. Misalnya di sini ini kita mungkin yang suka membaca gitu ya, yang gaya belajarnya itu membaca. Nah, ini bisa kita fasilitasi buku paket. Tapi di sini tugas ini sudah diberikan pada saat pertemuan pertama. Jadi tugas pada saat penutupan kita menugaskan anak untuk membaca halaman sekian sampai sekian. Nah, ini jadi supaya mungkin siswa yang dia gaya belajarnya membaca itu mungkin dia akan lebih tergali potensinya, lebih senang gitu ya. Kemudian kemampuannya juga akan lebih tergali. Nah, kemudian di sini selain membaca juga mungkin ada yang ini ya, yang di sini yang gaya belajarnya itu dia harus melihat gambar, harus melihat video. Nah, ini juga saya coba untuk fasilitasi ya. Jadi di sini mengamati gambar dan video pencemaran air yang ditayangkan melalui proyektor agar siswa yang terbiasa audiovisual ya, yang ingin melihat video, melihat gambar itu lebih terfasilitasi. Nah, ini sama saja sebenarnya seperti
hampir RPP sebelumnya ya. Di sini model yang saya sajikan ini problem based learning ya, problem based learning. Nah, di sini juga sama ya. Nah, kemudian untuk yang saya sajikan di sini penilaian produk ya, yang untuk KD2 ini. Kemudian untuk pendahuluan 5 menit ya, kemudian juga penutup 5 menit dan kegiatan inti 30 menit ya. Jadi bagaimana caranya biar terkumpul semuanya, tersajikan semuanya dengan waktu yang terbatas. Nah, ini seperti biasa pendahuluan ya, peserta didik bersama guru melakukan doa bersama ya, kemudian guru mencek kehadiran siswa, kemudian yang ketiga persepsi tentang pencemaran lingkungan yang disajikan pada pembelajaran di pertemuan pertama ya. Kemudian yang keempat guru menyajikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diberikan. Kemudian untuk kegiatan inti kita masuk ke langkah-langkah dari problem based learning ya. Tapi di sini disisipkan sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Tadi seperti yang Bu Prima paparkan itu pembelajaran diferensiasi itu tadi ada tiga ya, ada konten, ada proses, ada produk, dan sebenarnya ini tidak harus semuanya gitu. Pertemuan ini nggak harus semuanya tiga-tiganya kita terapkan ya, kalau bisa ya bagus ya, tapi kalau misalnya tidak bisa tidak usah dipaksakan, minimal satu aja kita mencoba untuk memfasilitasi siswa gitu ya. Nah ini saya mengambil di sini diferensiasi proses dan produk. Nah ini juga tadi juga sudah dijelaskan, dasar kita itu memberikan diferensiasi proses dan produk ini berdasarkan ini ya, tergantung kepada materi juga kepada kesiapan anak ya, bagaimana kita tuh melihat gaya belajar anak, kemudian kesiapan anak ya, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya untuk kegiatan inti yang pertama ya, guru mengajukan permasalahan pencemaran air yang harus dipecahkan oleh siswa. Ya, ini tadi membaca buku paket dan melihat tayangan gambar dan video. Jadi awalnya saya akan menayangkan gambar-gambar tentang pencemaran air dan video ya, disajikan dengan video. Juga sebelumnya anak diharapkan sudah membaca karena waktu pertemuan 1 sudah diberi tugas untuk membaca. Kemudian setelah itu guru mempersiapkan siswa untuk belajar. Nah ini mempersiapkan siswa untuk belajar itu mungkin walaupun anak-anak itu berbeda ya, berbeda kemampuannya, kesiapannya, mungkin ada yang lebih siap karena dia pengetahuannya luas tentang pencemaran ya, ada yang masih bingung ya pencemaran itu apa ya, karena mungkin pasti deh bisa dibilang pasti ya kalau setiap anak tuh nggak mungkin sama gitu ya kesiapan belajarnya. Nah kita dengan apersepsi ya, walaupun pasti akan berbeda ya, tapi kita coba untuk memberikan apersepsi tentang pencemaran air, pencemaran lingkungan yang sudah dibahas di pertemuan pertama, agar tujuannya untuk menyamakan lah, mempersiapkan siswa benar-benar siap untuk belajar di materi selanjutnya. Kemudian selain itu tadi, selain gambar, video yang sudah ditayangkan juga di situ nanti akan diberikan motivasi ya, motivasi. Nah, disinilah permasalahannya nanti yang akan disodorkan kepada siswa ya. Jadi untuk langkah ketiga di sini guru memberikan motivasi dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan membimbing penyelidikan kelompok. Nah, tadi siswa sudah dibagi ya menjadi per kelompok, per kelompoknya itu 4 orang. Nah, di sini terjadi diferensiasi proses ya, proses karena di sini siswa dibimbing tanpa diarahkan. Jadi dibimbing apa yang akan siswa
akan siswa lakukan untuk melakukan masalah ini, untuk pemecahan masalah ini. Nah, ini sudah terjadi diferensiasi proses, ya, motivasi dalam mengumpulkan informasi apa yang akan dilakukan oleh kelompok, ya. Jadi guru mungkin hanya bertanya, ya, apa yang akan dilakukan. Jadi memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir. Kemudian di sini mungkin akan terjadi keterampilan abad 21-nya, ya, 4C-nya itu, ya. Nah, di sini mungkin akan ada kolaborasi, ya, karena ini mungkin diserahkan sepenuhnya kepada siswa, gitu, ya. Jadi mereka mungkin akan menentukan minatnya seperti apa, informasinya seperti apa yang akan mereka cari, gitu, ya. Kemudian di sini jadi diserahkan kepada kelompok, ya, kelompoknya. Kemudian setelah itu, setelah mereka merencanakan, tapi tidak lupa, ya, jangan lupa untuk mengingatkan waktunya. Karena ini kegiatan inti 30 menit. Bagaimana caranya 30 menit ini? Kan ini hanya proses perencanaannya saja. Ini agar mengingatkan kepada siswa untuk mengefektifkan waktu. Kemudian setelah diferensiasi proses, di sini ada diferensiasi produk. Walaupun produknya belum ada, ya, belum ada, tapi di sini siswa dibimbing, ya, untuk merencanakan. Jadi di sini pada tahap 4 ini perencanaannya mau seperti apa. Nah, ini ada diferensiasi produk, ya. Produk di sini tadi bagaimana guru membantu siswa dalam melakukan perencanaan. Perencanaannya mau seperti apa, bagaimana akan melakukan penyelidikannya, penelitiannya mau seperti apa, dan hasil karya sesuai dengan yang diminatinya. Jadi siswa diberi waktu untuk mereka itu untuk berdiskusi, ya, sesama satu kelompoknya itu, bagaimana perencanaannya, bagaimana, kemudian hasil karyanya akan dikumpulkan dalam bentuk apa, ya. Nah, mungkin ini pilihannya, ya, bisa video, poster, foto, dan lain-lain. Nah, ini juga permasalahannya tadi, permasalahan yang sudah diberikan dari awal, ya, pada saat ditayangkan video itu bagaimana dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan siswa-siswi, ya. Misalnya di sebelah rumahnya ada sungai, ada danau, itu seperti apa keadaannya. Nah, itu bisa divideokan, bisa dibuat poster, diambil gambarnya. Kemudian nanti siswa di sini akan diarahkan untuk mencari solusi, ya. Ini kan problem based learning. Jadi di sini bagaimana cara mereka memecahkan permasalahan yang ada di sekitar rumah mereka, ya. Di sekitar rumah mereka itu, oh, ada terjadi ini, ya, seperti ini, ya, ini berarti apa yang harus dilakukan oleh mereka, gitu, ya. Bagaimana solusi yang bisa mereka lakukan untuk pemecahan masalah tersebut, ya. Jadi ini juga diharapkan benar-benar kontekstual, ya. Kontekstualnya tetap diperhatikan bahwa anak-anak memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar, terutama di sini air mungkin, ya. Kalau di Cigombong ini ada sungai, ada danau juga ada, ya. Jadi anak-anak banyak sekali yang bisa mereka eksplor di lingkungan yang berair tersebut. Nah, ini diferensiasi produk, ya. Guru tetap, ya, mengembangkan, menyajikan hasil karya itu dengan dibimbing, ya. Tapi tidak diarahkan karena semuanya diserahkan kepada siswa-siswi. Kemudian untuk langkah kelima, ini menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini saya beri tanda biru karena ini pelaksanaannya tidak di pertemuan kedua. Karena untuk pertemuan kedua ini tidak akan cukup tadi, ya, waktunya, gitu, karena hanya 40 menit. Jadi mereka itu hanya untuk 30 menit itu hanya guru menayangkan, ya, menayangkan video atau gambar, kemudian juga mereka merencanakan penyelidikan kelompok. Kemudian setelah mereka sudah siap,
ya, sudah siap sampai dengan dari tahap perencanaan, karena untuk keefektifan waktu, kita masuk ke kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutup di sini saya berikan ini sediakan 5 menit ya, hanya 5 menit. Di sini siswa dan guru membuat kesimpulan tentang pencemaran air itu seperti apa sesuai dengan indikatornya ya. Diharapkan siswa itu bisa menjelaskan apa sih itu pencemaran air, kemudian apa faktor-faktornya. Nah, ini bisa diharapkan siswa bisa membuat kesimpulan dari penyajian di atas. Kemudian di sini guru menginformasikan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di pertemuan berikutnya. Nah, ini karena waktu tidak memungkinkan sehingga untuk langkah kelima dari model problem based learning dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ini suatu keharusan ya, guru mengingatkan siswa agar tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi untuk penilaian, ini saya ambil penilaian produk ya, penilaian produk tapi tidak untuk penilaian produknya bukan pada pertemuan kedua ya, mungkin nanti pertemuan berikutnya mungkin ya, nanti akan diadakan penilaian. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk RPP kelas 7. Mungkin berikutnya akan disampaikan RPP kelas 8 oleh Ibu Prima. Bapak Ibu, mungkin pertanyaannya nanti saja ya, nanti karena kan ini hanya materi saja kelas 7, 8, 9, mungkin ini masalahnya sama ya. Jadi mungkin pertanyaannya belakangan saja setelah penyajian RPP kelas 8 dan kelas 9. Ya, terima kasih. Mungkin silakan kepada Bu Prima untuk menayangkan RPP-nya yang kelas 8. Enggak. Baik, terima kasih Bu Hartini. Sebentar saya izin share. Oh iya, maaf Bu Prima. Ya. Ini maaf tadi ketinggalan ya. Ketinggalan saya lupa rubriknya ya. Rubriknya ketinggalan ini rubriknya jangan lupa ya, kita juga harus men-share rubriknya itu kepada siswa ya, agar siswa itu lebih mempersiapkan ya, lebih mempersiapkan ininya ya, hasil produknya seperti apa ya. Jadi ini penilaian produk dalam bentuk laporan ya, karena tapi laporannya bukan laporan seperti proyek ya. Ini laporan sederhana saja. Tadi misalnya video, kemudian gambar seperti apa di lingkungan mereka, karena di lingkungan saya ini di Cigombong ini banyak sekali air-air ya, mungkin seperti Danau Lido itu kan itu sudah jelas tercemar ya. Jadi mungkin itu yang mereka akan angkat karena yang rumahnya di situ ya, itu Danau Lido. Buat Bapak Ibu yang belum pernah ke Cigombong itu warnanya hijau ya. Nah, itu sudah pasti itu sudah tercemar. Nah, mungkin itu yang mereka akan angkat. Nah, ini untuk penilaian produk ini dalam bentuk laporan. Ya, jadi laporan produknya itu laporan sederhana tentang pencemaran air. Nah, di sini mungkin yang akan dinilai itu tampilan laporannya ya. Mungkin foto-fotonya, kemudian juga video, mungkin mereka sedang berada di danau atau di sungai ya. Kemudian waktu pengumpulannya. Nah, waktu pengumpulan ini diberikan waktu hanya seminggu ya. Kita beri penghargaan kepada mereka yang mengumpulkan lebih cepat dibandingkan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kelengkapan isinya, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana keadaan air di kondisi di dekat rumah mereka, di lingkungan rumah mereka itu seperti apa, kemudian juga solusi bagaimana cara mengatasi pencemaran air tersebut ya. Nah, kemudian tampilan tadi mungkin kita juga bisa hargai mereka ya. Kemudian juga ini laporan ini kan tadi juga bukan hanya berupa tulisan ya, bisa video. Jadi ini laporannya dalam bentuk yang tadi yang sudah ditawarkan kepada siswa ya.
Nah, ini untuk rubriknya ini, ya ini tampilan laporan itu kita beri nilai 3, skor 3 untuk tampilan yang sangat menarik ya. Menarik menggunakan gambar-gambar, hiasan-hiasan, biasanya siswa itu lebih kreatif ya, di luar dugaan gitu. Kemudian ada yang kedua, skor 2 itu tampilannya cukup menarik ya. Kemudian tampilan yang kurang menarik ya, tapi kita tetap berikan poin. Kemudian untuk kelengkapan isi, nah kelengkapan isi juga kita beritahukan kepada siswa bahwa yang akan dinilai itu kelengkapan isi itu foto-foto keadaan, kemudian solusi apa yang akan mereka akan mereka tawarkan ya, akan mereka berikan untuk permasalahan ini. Kemudian yang bila poin 2 itu isi laporan lengkap tapi belum benar ya, belum benar, agak salah. Kemudian yang ketiga di sini isi laporan kurang lengkap dan belum benar. Kemudian untuk waktu pengumpulan laporan tepat waktu ya, kurang tepat waktu, tidak tepat waktu. Kalau misalnya tepat waktu bisa saja ditambahkan bila lebih cepat, karena biasanya ada siswa yang mengumpulkannya lebih cepat. Nah itu kita beri penghargaan kepada mereka. Terima kasih, mungkin itu saja tadi tertinggal. Ya, mangga Bu Prima dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Hartini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan ya? Ya, sudah jelas. Oke, baiklah. Ini adalah contoh RPP kelas 8 semester 2. Materinya saya ambil getaran dan gelombang. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Sebenarnya di sini alokasi waktu bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya Bapak Ibu, karena kan kondisi pandemi seperti ini kita harus fleksibel ya. Kadang setiap sekolah itu kebijakan waktunya berbeda-beda gitu. Jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian kompetensi dasar, memahami konsep getaran, gelombang, bunyi, dan pendengaran, serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.10 melakukan pengamatan atau percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajarannya mengamati melalui pengamatan pada video, pembelajaran tentang pemanfaatan getaran dalam kehidupan sehari-hari, murid dapat menjelaskan pengertian getaran dengan baik. Melalui percobaan sederhana, murid dapat menjelaskan pengertian amplitudo pada getaran dengan terampil, dan melalui percobaan sederhana pula, murid dapat menentukan periode dan frekuensi pada getaran dengan terampil. Kemudian sumber belajarnya adalah ini saya bikin secara luring ya Bapak Ibu. Sebenarnya tadinya ini daring, cuman saya luringkan. Sebenarnya tinggal kita menyesuaikan aja pada saat kondisi daring atau luring. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah terampil mendaringkan atau meluringkan suatu pembelajaran ya. Dengan kondisi yang seperti ini kita tidak bisa memastikan kapan akan daring, kapan akan luring, karena PPKM naik turun seperti itu. Kemudian sumber belajarnya, buku panduan pegangan guru IPA kurikulum 2013 kelas 8 dan buku murid kurikulum 2013. Langsung aja pada kegiatan pembelajarannya. Seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini RPP-nya sama dengan RPP biasa. Hanya kita memodifikasi untuk menyisipkan, untuk memenuhi, memfasilitasi kebutuhan murid yang beragam gitu. Karena biasanya kan kita semua harus sama gitu, semuanya harus begini ya begini semua harus begitu semua, tapi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata tidak semuanya harus begitu gitu. Jadi setiap murid berhak belajar sesuai dengan kebutuhan dan profil belajarnya masing-masing. Di sini pembukaan, pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan kegiatan awal rutin ya, berdoa, ngabsen ya, seperti itu, seperti yang biasa kita lakukan. Kemudian pembelajaran diawali dengan permainan atau kuis singkat. Di sini murid diminta untuk menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan singkat yang terkait dengan getaran dan gelombang. Misalnya, apakah kalian pernah merasakan getaran gitu kan? Kapan getaran bisa dirasakan? Apakah kalian pernah melihat gelombang? Di mana dan kapankah kita bisa melihat gelombang? Dan pertanyaan-pertanyaan sederhana saja Ibu-Ibu.
Bapak-bapak jadi tentang getaran dan tentang gelombang. Nanti kalau ada anak, pernah Bu merasakan getaran-getaran cinta? Nah, kita akan tahu seperti apa nanti jawaban anak-anak itu pasti akan unik-unik gitu kan. Karena di pelajaran IPA ini kan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian setelah waktu permainan habis, ajaklah murid melakukan refleksi singkat. Misalnya dengan menanyakan apakah mereka suka dengan kuis yang diberikan, bagaimana yang disukai, apa saran mereka. Jadi ya kita tanyakanlah anak-anak seneng nggak sih gitu. Tadi kita habis kuis, gimana kalian seneng nggak kuisnya gitu. Sebenarnya itu perlu ya, kita perlu memahami dan merasakan apa sih anak-anak tuh suka nggak dengan pembelajaran yang kita berikan gitu. Seperti itu. Kemudian guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari permainan tersebut untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal murid tentang getaran dan gelombang. Saya yakin ini pasti prakteknya rada riuh ya, bagaimana kita langsung ini anak ini misalkan nanti dia jawab, oh dia bisa, dia nggak bisa, dia jawab. Jadi kita kasih tanda aja gitu. Kita kayak kasih tanda aja di absen yang kita pegang gitu. Jadi misalkan anak yang oh bisa langsung ngerti, anak yang ternyata nggak ngerti apa-apa gitu kan, itu kita bisa jadikan sebagai langkah awal untuk mendiferensiasi mereka gitu nanti. Nah, lakukan kegiatan yang namanya think, write, share yang tadi ya, berikan murid instruksi dan waktu untuk menuliskan tadi. Misalnya dalam bentuk mind map, boleh dalam bentuk apa saja, ini bebas anak mau nulisnya seperti apa, yang mereka ketahui tentang getaran dan gelombang. Pastikan guru memberikan waktu untuk mereka berpikir. Jadi pas tadi kuis tadi jangan buru-buru juga ya. Saat ini kita berharap murid melakukan review atas apa yang telah mereka pelajari di jenjang kelas sebelumnya. Jadi mungkin dulu kelas 7 dia udah dengar tentang getaran, gelombang, atau dulu waktu di SD gitu kan. Misalkan dia udah tahu sedikit-sedikit tuh, atau dia nggak tahu sama sekali, itu bisa jadi bahan persiapan awal untuk di readiness atau kesiapan belajar murid, masuk dalam kategori kesiapan belajar murid. Setelah itu murid membagikan apa yang mereka tulis. Nah, dari situ tadi, berikan apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, bukan pada yang menjawab benar saja. Jadi kita sebagai guru harus berikan apresiasi pada semuanya gitu ya. Yang udah mencoba mengingat-ingat sekecil apapun usaha yang dilakukan anak, kita harus mengapresiasi gitu. Jangan malah diledek, ya kamu ngapain aja selama ini, kok nggak tahu apa-apa gitu ya. Belum apa-apa murid moodnya udah hancur ya. Jadi akhirnya nggak suka sama pelajaran IPA. Padahal sebenarnya anak itu sensitif banget akan hal kecil saja yang kita sampaikan itu akan sangat mempengaruhi mereka nanti dalam belajar. Terus guru akan menggunakan hasil pekerjaan murid untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Ini adalah diferensiasi proses ya. Nah dari sini nanti bisa jadi bahan acuan untuk membuat kelompok gitu, untuk membuat kelompok pada saat berdiskusi atau praktek itu bisa jadi kelompok. Misalkan anak dengan kemampuan yang bukan kurang ya, anak yang belum gitu, yang lebih lambat, anak yang lebih lambat, ada yang pengetahuannya lebih sedikit dibandingkan dengan anak yang pengetahuannya lebih banyak. Nanti kita bisa kelompok-kelompokan gitu. Itu namanya diferensiasi proses. Sekecil hal seperti itu sudah dikatakan kita sudah mendiferensiasi gitu. Kita sudah memenuhi kebutuhan belajar anak gitu. Jadi kita tidak usah terlalu mikirnya jauh gimana sih diferensiasi gitu. Nggak sehoror teorinya gitu, tapi prakteknya mah gitu aja gitu. Kemudian kegiatan inti mengamati video tentang pemanfaatan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa membagikan video tentang pemanfaatan getaran pada kehidupan sehari-hari. Murid diminta mengamati video tersebut, kemudian menyimpulkan tentang pengertian getaran. Guru meminta murid menuliskan kesimpulan mereka pada selembar kertas. Dari situ guru juga bisa mengukur kemampuan menyimpulkan yang dimiliki murid untuk dijadikan dasar melangkah ke tahap pembelajaran selanjutnya. Jadi anak-anak udah nonton nih video tentang getaran, ada yang ditangkap nggak sih gitu? Mungkin akan berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ada yang nonton langsung paham, oh getaran itu adalah apa gitu. Kemudian ada anak yang sudah, apa sih Bu ini, tentang apa sih Bu gitu. Kadang dia malah salfok gitu ya, salah fokus. Dia malah melihat ke hal lainnya yang ada di video itu. Nah, itu kita juga bisa jadikan dasar untuk mendiferensiasi proses. Jadi guru membagi murid ke dalam beberapa kelompok dengan kemampuan awal dari kuis dan kemampuan menyimpulkan yang telah dilakukan. Ya, jadi ini guru cepet ya. Guru harus dengan set gitu. Oh ini segini, tapi biasanya anak nggak jauh sih ya Bu, Pak, dari sehari-hari, anak yang aktif, anak yang
maaf lebih gitu dibandingkan yang lainnya, itu biasanya ya yang itu-itu aja gitu. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu susah sebenarnya. Nah, nanti untuk anak yang udah lebih itu mungkin kita cukup liatin aja dari jauh misalkan. Tapi untuk anak yang butuh pendampingan kita, ini kita berikan pendampingan yang lebih. Nah, disitulah letak diferensiasi prosesnya. Jadi kita sebagai guru tahu mana anak yang harus dilayani lebih dan tahu anak yang bisa belajar dengan mandiri seperti itu fungsinya di situ. Jadi kita nggak menelantarkan anak yang harusnya kita beri penjelasan lebih, kita dampingi lebih, kita justru deketin nih anak yang pinter aja gitu, kita deketin terus, sedangkan anak yang belum ngerti takut dia mau nanya. Nah, selama ini kan seperti itu, jadi anak yang belum ngerti ya akhirnya nggak ngerti aja, anak yang udah pinter makin pinter gitu kan. Jadi harapannya semua anak terlayani gitu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Murid melakukan percobaan sederhana dengan teman-temannya. Kegiatan praktikum ini untuk mewadahi murid dengan gaya belajar kinestetis, sehingga guru telah melakukan diferensiasi proses. Sedangkan murid dengan gaya belajar audiovisual telah terwadahi saat mengamati video tentang pemanfaatan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini waktu kemarin di pendidikan guru penggerak sempat saya tanyakan juga, boleh nggak sih gitu? Dalam satu pembelajaran di awal kita tayangkan video, kemudian dalam intinya juga kita ngajak mereka untuk praktek. Jadi biar anak yang audiovisual, dia nyambung di audiovisual, dia akan dapat lebih di situ, dan anak yang kinestetis, dia akan dapat lebih di bagian kinestetisnya, dan itu katanya boleh gitu. Jadi itu sudah termasuk diferensiasi proses gitu. Jadi sesederhana itu gitu, kita telah mewadahi, kita telah memfasilitasi kebutuhan gaya belajar setiap anak yang berbeda-beda, seperti itu. Kemudian murid diberikan waktu untuk berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok di depan kelas. Setelah melakukan praktikum sederhana, guru membagikan latihan soal untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari itu. Misalkan pada prakteknya nggak cukup waktunya, diharapkan sih cukup ya. Jadinya untuk tahu aja sejauh mana sih anak hari itu belajarnya gitu. Sebagai menutup pembelajaran, minta siswa melakukan refleksi. Jadi nggak hanya kita yang merefleksi setelah kita mengajar, tapi anak-anak juga kita pandu untuk melakukan refleksi. Seperti pertanyaannya, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini gitu. Kita tanya, hari ini kamu belajar seneng nggak gitu? Yang paling menarik apa sih gitu? Yang paling menarik hari ini apa gitu? Mengapa hal itu menarik seperti itu? Kemudian berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa yang dimaksud dengan getaran gitu? Kapan dan di mana kita bisa menemukan getaran dari materi-materi yang telah disampaikan tadi? Menurutmu apakah penting mempelajari materi getaran gitu? Tantangan apa yang kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi anak juga tahu, oh tadi apa sih yang saya pelajari gitu. Jangan sampai anak berangkat ke sekolah, pulang aja gitu tanpa ada sesuatu yang berbekas. Kemudian guru memberikan tugas rumah. Ini tadi adalah bisa berupa poster, bisa esai, bisa video tentang radar. Siswa boleh memilih salah satu sesuai minat dan kemampuan mereka. Jadi mereka harus cari materi nih tentang radar. Mereka tahu mau bikin video, mau bikin poster, mau bikin esai, itu boleh, itu adalah masuk dalam diferensiasi produk. Selama ini kan kita sebagai guru gini, ayo anak-anak bikin video, semuanya wajib bikin video gitu kan. Pada akhirnya banyak siswa yang justru tidak mengerjakan tugas gitu, karena kitanya yang kekeh semuanya harus bikin video gitu. Padahal ada siswa yang dia nggak suka bikin video, dia nggak suka depan kamera gitu, dia nggak suka harus di shoot depan kamera terus dia ngomong, halo teman-teman gitu. Nggak semuanya punya keterampilan seperti itu. Nah, sedangkan ada anak yang dia keterampilannya menggambar gitu. Pada saat kita suruh dia boleh milih bikin poster, dia akan milih bikin poster, dan insya Allah dia akan bikin poster yang terbaik sesuai dengan kemampuan dia gitu. Jadi jangan kaku-kaku banget kayaknya sih gitu kalau menurut saya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ya, apalagi diferensiasi produk. Biarkan anak menggali potensi mereka terbaiknya di mana gitu. Bu, saya senangnya bikin cerita gitu. Ya biarin aja dia bikin cerita tentang tugas yang kita berikan gitu. Jadi kita jadi guru harus lebih fleksibel istilahnya begitu, karena tidak setiap anak itu bisa gitu, nggak setiap anak tuh pintar di bidang tersebut gitu. Nah, di terakhir berikan apresiasi atas semua usaha siswa sepanjang mempelajari materi ini. Nah, ini adalah inti dari tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian penilaiannya, di sini saya ada penilaian sikap, dari observasi, kemudian pengetahuan, tes tertulis, keterampilan, unjuk kerja.
ini seperti biasa nama murid yang dicatat seperti biasalah. Saya yakin Bapak Ibu udah ini mah ya kayak RPP biasa aja, tes tertulis seperti itu. Bisa disesuaikan misalkan, Bu 10 kebanyakan, ya 5 juga nggak apa-apa, 2 juga boleh, terserah. Disesuaikan dengan waktunya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kemudian untuk keterampilan ini, dari praktek tadi kan ada praktikum ya, bagaimana mereka menyediakan alat dan bahan, merangkai alat, mengambil data, membuat kesimpulan, itu seperti apa, itu ada rubriknya. Kemudian ini contoh LKPM, lembar kegiatan pembelajaran murid gitu. Jadi kebiasaan pakai murid jadinya sekarang karena di penggerak murid merdeka jadinya. Tapi bebas sih Bu ya, sekarang nggak ada wajib harus seperti apa. Ini contohnya, ini praktek biasa kok, udah biasa Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu. Saya yakin sudah ya kayak ginilah, udah biasa ini yang getaran dan gelombang ya. Itu saja RPP dari saya. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan nanti kita sharing bersama. Saya hanya berbagi pengalaman, Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Hartini, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prima atas paparannya tentang contoh materi IPA kelas 8. Ya, berikutnya langsung saja Bu Mangga dipersilakan kepada Ibu Desi untuk memaparkan materi RPP IPA kelas 9. Ya, silakan Bu Desi. Terima kasih Bu Hartini. Suara saya kedengaran ya? Suaranya kecil Bu Desi. Oh, saya belum menyolong. Iya, kecil Bu. Masih kecil? Masih kecil Bu Har? Terdengar sih Bu. Sudah Bu, sudah besar. Didekatkan saja mic-nya. Iya, saya keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin yang guru IPA pas penjelasannya Bu Fitri udah menyimak juga kan ya pemaparan tentang diferensiasi ya. Bu Evi menyimak yang Bu Fitri kemarin ya. Jadi alhamdulillah kemarin udah dijelaskan sangat lengkap sama Bu Fitri, tadi juga sama Bu Prima sudah dijelaskan. Jadi nanti mungkin untuk saya tidak perlu lagi memaparkan ya. Mungkin langsung saja kepada contoh RPP yang saya buat, izin berbagi. Sudah nampak Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah nampak ya? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Prima, bahwa dari pembuatan RPP berdiferensiasi ini kita harus melihat kepada kebutuhan belajar siswa. Di mana kebutuhan belajar siswa itu bisa kita lihat dari pertama kesiapan belajar mereka ya. Mereka tuh udah siap atau enggak sih? Jadi mungkin di awal-awal kita bisa melakukan persepsi gitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengetahui minat mereka. Biar dalam merancang RPP kita bisa memanfaatkan mereka tuh minatnya di seni, di olahraga, di matematika gitu. Kemudian yang ketiga adalah profil. Profil mereka itu gaya belajarnya, apakah kinestetik, ataukah audio, ataukah visual. Kemudian kalau profil itu bisa juga dilihat dari kecerdasannya. Apakah mereka natural atau yang 8 kecerdasan itu. Kita harus mengenali gitu. Kemudian bisa juga dari lingkungan belajarnya. Dia itu sukanya lingkungan belajar yang tenang, yang ribut atau berdiskusi. Kita harus mengenal. Dan itu memang harus dilakukan setelah kita menentukan tujuan pembelajaran. Kita mau tidak mau harus melakukan asesmen diagnosis gitu. Asesmen diagnosis bisa kita lakukan untuk kognitifnya, untuk mengetahui materi-materi pembelajaran yang sudah mereka kuasai dan belum mereka kuasai. Sedangkan non-kognitif ya tadi untuk mengetahui gaya belajar, minat, dan sebagainya.
Dan itu bisa kita lakukan dengan melakukan observasi. Kalau kita sering ketemu dengan mereka, lama-kelamaan kita akan hafal, atau bisa juga dengan melakukan kuesioner atau juga wawancara. Nah, yang saya lakukan kemarin di masa pandemi itu, saya kondisi belajar siswa yang saya lihat itu melalui peminatan mereka menggunakan mode pembelajaran. Karena di siswa saya itu banyak beragam ya, ada yang tidak punya handphone, ada juga punya handphone tapi sinyalnya lambat atau jelek. Nah, saya di sini melakukan diagnosis yang pertama tentang kondisi belajar. Mereka itu kebanyakan yang memilih WhatsApp itu lebih banyak, gitu. Walaupun kurang efektif sebenarnya WhatsApp itu. Kemudian yang pengennya luring karena mereka keterbatasan handphone, keterbatasan sinyal, dan ada juga yang mulai Google Meet, dan mereka biasanya anak-anak yang dari segi ekonominya memang menunjang dan difasilitasi oleh keluarganya dengan WiFi seperti itu. Kemudian saya juga memetakan di sini kebutuhan belajar siswa itu dari gaya belajar mereka. Saya memberikan kuesioner dan ternyata kebanyakan siswa saya itu adalah visual dan kinestetik, jarang yang auditory seperti itu. Dan di sini diharapkan nanti saya bisa membuat produk-produk pembelajaran yang mereka inginkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian proses pembelajaran yang saya berikan pun saya diharapkan bisa mengakomodir ketiga gaya belajar siswa saya tersebut, seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan untuk tujuan pembelajaran yang materi bioteknologi. Di sini saya pertemuan pertamanya menggunakan KD, menerapkan konsep bioteknologi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilannya membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya itu siswa bisa menjelaskan prinsip bioteknologi dan juga bisa membedakan antara bioteknologi konvensional dan modern, dan harapannya nanti mereka bisa menjelaskan juga manfaat dan dampak bioteknologi bagi kehidupan manusia. Untuk kegiatan pendahuluan, saya memberikan salam, kemudian doa, dan memberikan link absen melalui Google Form, memberikan apresiasi dengan menunjukkan apa sih tema kita yang akan bahas sekarang, kemudian memberikan motivasi dan manfaat dari apa yang akan dipelajari. Kemudian saya menanyakan perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka selama pandemi, bagaimana emosi mereka hari ini, apakah dia bangun kesiangan, seperti itu, apakah dia dimarahi. Jadi saya membangun suasana dulu, lingkungan yang nyaman buat siswa, seperti itu. Dan juga menanyakan bagaimana apakah mereka memiliki keterbatasan internet, karena kan selama ini biasanya guru-guru banyak menggunakan Google Meet. Nah, itu yang di Google Meet, tapi yang di grup PA ada juga, karena mereka kebanyakan yang di Google Meet itu hanya 10 siswa atau 15 siswa gitu kan. Yang di WA pun saya memberikan itu hanya berupa rekaman video saya sedang menjelaskan materi. Dan untuk yang luring, kami juga ada luring. Kalau luring berarti saya menjelaskan dalam bentuk PowerPoint materi tersebut. Nah, untuk kegiatan inti di sini, siswa diminta untuk mengamati gambar dan makanan dari produk bioteknologi. Kemudian mereka menjas gitu ya, apa sih perbedaan dari produk tersebut. Jadi saya menyajikan di situ ada singkong dan tape. Ternyata singkong dan tape itu ada perbedaan. Singkong itu keras, itu misalkan kemudian tidak beraroma, sedangkan tape lembek seperti itu. Dan kami melakukan diskusi, tanya jawab, dan itu memang lebih interaktif dilakukan pada saat menggunakan Google Meet atau menggunakan tatap muka ya. Sedangkan kalau di WA tanya jawab hanya berupa chat saja, seperti itu. Kemudian setelah melakukan tanya jawab dan mereka membaca buku siswa, saya berikan mereka waktu untuk menjawab pasti perbedaan antara kedua makanan tersebut, seperti itu ya. Dan mereka bisa menentukan mana yang bioteknologi konvensional atau yang modern. Setelah mereka melakukan tanya jawab, kemudian saya memberikan penguatan dengan memberikan materi yang lengkap tentang apa itu bioteknologi konvensional, kemudian apa itu manfaatnya, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, saya meminta siswa, setelah saya menjelaskan materi, saya minta siswa untuk
membuat rangkuman semacam peta pikiran seperti itu, tetapi saya meminta kepada mereka di situ untuk dibebaskan ya, untuk produknya. Mereka boleh membuat peta konsep, boleh membuat video, bisa juga membuat poster tentang materi yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau di sini di presentasi konten yang saya berikan tadi ya, di presentasi kontennya itu jadi penjelasan dengan menggunakan Google Meet, menggunakan PowerPoint, sama menggunakan luring seperti itu. Nah, sedangkan untuk produknya di sini, untuk produk ya tadi, hasil yang sudah dipelajari, jadi mereka membuat rangkuman, setelah mereka membuat rangkuman di akhir materi, mereka pun membuat produk yaitu seperti peta pikiran, video, atau poster. Dan untuk penilaiannya, saya di sini penilaian sikap, disiplin kerjasama. Untuk pengetahuan ini tes tulis, kayak menggunakan LKPD worksheet, kemudian keterampilannya membuat produk, tapi ini di pertemuan berikutnya untuk produk. Nah, untuk pertemuan yang kedua, di sini mereka membuat produk bioteknologi. Jadi sama seperti tadi, mereka diberikan untuk awalnya seperti tadi ya, sama saja, membuka dengan salam, kemudian absen, kemudian saya menanyakan materi yang kemarin gitu. Masih ingatkah tentang apa itu bioteknologi, bedanya apa, manfaatnya apa. Kemudian setelah itu saya meminta mereka untuk menyebutkan contoh-contoh bioteknologi konvensional dan yang modern. Dan saya meminta kalau yang di Google Meet mereka untuk menjelaskan bagaimana sih proses pembuatannya gitu. Entah itu mereka mendengarnya dari nenek mereka, atau dari tetangga, atau dari berita, atau dari buku yang mereka baca di buku siswa. Jadi saya melatih komunikasi mereka di situ gitu. Kemudian untuk diferensi produknya, saya kayak tadi memberi siswa setelah di akhir materi, saya memberikan mereka membuat rangkuman dari materi. Jadi untuk mengasah pengetahuan mereka, produknya bisa berupa tulisan, kalau mereka hobinya menulis, bisa berupa video, bisa juga berupa PT-PT, bisa juga berupa infografis menggunakan Canva, atau menggunakan poster-poster tulisan tangan mereka sendiri. Dan di sini mereka setelah itu diberikan tugas sama saya untuk membuat produk bioteknologi sesuai dengan yang mereka inginkan, dan mereka berkelompok. Kelompok mereka tentukan sendiri, dan mereka membuat produknya di rumah masing-masing. Kemudian setelah itu mereka juga tugas kelompoknya harus menjelaskan prosedur pembuatan produknya. Boleh menggunakan TikTok, video, atau bisa menggunakan tulisan. Tapi karena kemarin ini berkembang akhirnya menjadi pembelajaran kolaboratif karena digunakan untuk mengukur keterampilan semua mata pelajaran. Jadi akhirnya saya kembangkan ini menjadi pembelajaran kolaboratif, di situ masuk guru bahasa Inggris. Jadi basicnya itu adalah mereka membuat produk video, kemudian video tersebut akhirnya digunakan oleh guru bahasa Sunda. Mereka membuat pembuatan video produk bioteknologi dalam bahasa Sunda. Kemudian mereka setelah jadi produknya, mereka mengemasnya sedemikian rupa sehingga menjadi produk prakarya yang bisa dinilai oleh guru prakarya. Kemudian mereka juga menuliskan proses pembuatannya dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu penilai bahasa Indonesia. Kemudian mereka juga mengiklankan dalam bentuk poster, dan di situ bisa kerjasama antara guru bahasa Inggris dan bahasa Inggris ya, iklannya mengiklankan produk-produk yang sudah mereka buat. Kemudian bekerjasama dengan guru TIK untuk penilaian seperti itu. Dan untuk guru PKN agama itu mengukur kerjasama yang sudah siswa lakukan sehingga menghasilkan produk tersebut. Nah, ini lampiran penilaian yang saya lakukan untuk sikapnya. Tapi ini lebih ke fokusnya ke guru PKN dan guru agama. Untuk pengetahuannya, saya menggunakan lembar kerja peserta didik, worksheet, nanti akan langsung otomatis nilainya ketahuan. Nah, untuk keterampilan, ini konsep bioteknologi, kemudian produk bioteknologinya yang saya nilai, kemudian kreativitas proses pembuatan video, kreativitas proses pembuatan teks prosedural,
dan kreativitas proses pembuatan peta pikiran. Sedangkan untuk kayak iklan dan sebagainya itu diserahkan kepada guru mapel masing-masing yang akan menilai produknya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi sebenarnya pembelajaran berdiferensi ini sangat mudah sekali sih. Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk memenuhi keinginan siswa. Jadi buatlah pembelajaran itu senyaman mungkin, tidak memberatkan gitu. Dan kalau saya lihat memang pembelajaran kayak kolaborasi ini kan tugasnya banyak. Tapi kalau dilihat tidak banyak juga. Karena apa? Karena di sini akhirnya semua guru tidak banyak memberikan tugas gitu. Walaupun kelihatannya banyak tugasnya, tetapi satu tugas bisa digunakan untuk semua mapel. Dan mungkin yang sekarang model seperti inilah yang nanti akan sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah penggerak, di mana berbasis proyek dan berbasis kolaborasi baik siswa maupun gurunya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Apabila ada yang disampaikan, bisa langsung saya serahkan lagi ke Bu Hartini. Ya, terima kasih Bu Desi atas paparannya. Mangga Bapak Ibu, bila ada yang masih ingin ditanyakan tentang pembelajaran diferensiasi, khususnya RPP IPA ya, pembelajaran IPA, pelaksanaan pembelajarannya, proses pembelajaran, dan RPP-nya mungkin. Apakah ada yang mau bertanya untuk kelas 7, Bapak Ibu yang mengajar kelas 7, 8, atau 9? Bila tidak ada, apakah ada? Masih ada Bapak Ibu? Atau mungkin sudah jelas ya, mungkin kita sudah bisa memulai untuk membuat RPP minimal satu pembelajaran diferensiasi, baik itu konten, kemudian proses atau produk gitu. Kalau tidak ada, mungkin Pak Darno, bagaimana? Saya serahkan lagi pada Pak Darno. Ya Bu Hartini dan teman-teman ya, terima kasih Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan ya, aplaus pada 3 narasumber kita. Ya Bapak Ibu, demikian tadi ya paparan tentang RPP berdiferensiasi lengkap dengan cara melaksanakannya Bapak Ibu ya. Filenya sudah saya share ya di grup, silahkan diunduh itu yang diberikan oleh para narsum sudah saya berikan semua. Itu baru contoh ya Bapak Ibu ya, Bu Hartini ya, contoh Ya, belum betul, lengkap ya. Pak. Ya, betul. Nah, jadi oleh narsum diberikan contoh Bapak Ibu. Kalau diberikan semua nanti Bapak Ibu nggak ada jadi malas nanti malahan ya. Jadi narsum hanya memberikan contohnya saja Bapak Ibu ya. Tapi memang kalau bisa disesuaikan dengan ini sih Pak, dengan karakteristik siswa dan juga sekolahnya kan, karena kalau diferensiasi kita berikan belum tentu cocok dengan sekolah dan siswa mereka gitu. Ya betul, berarti harus disesuaikan dengan situasi ya, kondisi dari siswa di kelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya ya. Ini di chat juga sepi ya. Berarti udah paham semua ya, nggak ada masalah. Semoga. Dong ngadain lomba RPP berdiferensiasi, nanti pasti banyak banyak produk. Oh ya nanti kita adakan ya, Insya Allah. Nanti kalau mau ada RPP dan ini ya, dan pelaksanaannya ya, dan videonya ya. Bapak Ibu terima kasih ya kalau sudah selesai dan memang sudah tidak ada ya, kita akhiri ya kegiatan kita pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat ya, menambah pengetahuan ya tentang apa-apa yang baru ya dari kementerian ya, dari dan kita ya Bapak Ibu terus mengikuti kegiatan ini karena kita selalu mengupdate ya. Tadi sebagaimana Bu Susi sampaikan Bapak Ibu, di Kabupaten Bogor memang selalu kita update ya, update informasi, jangan sampai ketinggalan. Nanti kita dekat dengan Jakarta Bapak Ibu ya, dekat dengan kementerian Bapak Ibu. Nanti yang di sana Kalimantan sudah pada tahu, yang di Sumatera sudah tahu, kita di Bogor malah belum tahu apa-apa nanti. Bagaimana? Ya kita jadikan inilah ya, yang paling awal ya. Insya Allah nggak akan ketinggalan dengan teman-teman yang lain ya. Bapak Ibu tetap semangat, terima kasih atas kehadirannya di room ini ya.
Untuk besok berarti mapel lain Bapak Ibu ya, besok mapel IPS ya, itu juga sudah ada guru penggeraknya ya. Jadi yang angkatan ini Bapak Ibu semuanya sudah ada guru penggeraknya ya, 3 ya setiap mapel ya. Baik Bapak Ibu, marilah kegiatan ini supaya dapat hikmahnya Bapak Ibu ya, dan mendapatkan manfaat. Kita tutup ya sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, dan sampai bertemu lagi nanti di pelatihan-pelatihan lain Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu dihitungnya gini, Bapak Ibu walaupun masuk cuma sehari, tapi dihitungnya 4 hari Bapak Ibu. Karena kan kita ini 32 JP ya, 4 jam per hari. Jadi tugasnya yang hari-hari yang lain Bapak Ibu, itu menyelesaikan RPP-nya. RPP di semester genap nanti ya, Bapak Ibu ngajar kelas berapa tuh? 7, 8, 9. Selesaikan Bapak Ibu, supaya nanti pas mengajar sudah tidak bingung-bingung lagi Bapak Ibu ya. Sudah paham tentang RPP berdiferensiasi ya. Walaupun nanti memang materinya berbeda Bapak Ibu ya, karena kan tadi kalau ini masih menggunakan apa namanya kurikulum 13, ada KD-KD ya, ada KD kompetensi dasar ya yang harus kita ini. Kalau nanti kan ada capaian, nanti sama aja sebenarnya, kan capaiannya dulu apa, setelah itu baru kita rumuskan nanti materinya apa gitu. Nanti di MGMP Bapak Ibu ya, kita akan merumuskan setelah capaiannya ketemu, capaiannya akan jadi target, siswa bisa apa gitu ya, nanti baru kita cari materinya ya gitu. Yang kita ambil juga dari KUR 13, sebenarnya sama aja ya, cuma nanti kita rancang bersama-sama di MGMP. Bapak Ibu terima kasih, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber dan panitia. Narasumber, makasih Pak Darno. Silahkan untuk live ya, makasih. Semoga sehat-sehat selalu.